Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Wisnu Tama Kusuban. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang yang telah hadir bersama dengan kita. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Ahmad Riza Patria MBA, atau yang biasa disapa Bang Ariza Patria. Selamat datang Bang Ariza. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanpa mengulur waktu Anda lebih lama lagi, marilah kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Sambutlah Ibu Rahayu Setiawati SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Elok di ujung buah rambutan daripada habis dimakan kera, pantun dibuat sebelum sambutan. Apalagi di sini juga dihadiri oleh pemangku kepentingan dan pemutus kebijakan berkaitan dengan protokol kesehatan. Menjadi saksi peluncuran paduan ini disusun oleh tim penyusun ABJI. Bapak Menteri, Bapak Wagub, serta undangan hadirin yang sangat saya muliakan dan banggakan. Paduan yang ABJI luncurkan ini diharapkan dapat menyempurnakan dan melengkapi panduan yang sudah ada dalam hal pelayanan makanan minuman di masa new normal. Paduan ini mencakup panduan umum dan khusus. Paduan khusus meliputi pelayanan 5 klaster pelayanan makanan dan minuman, yaitu rumah makan, kafe dan restoran, pernikahan wedding di gedung dan rumah ibadah, pesawat terbang, in-flight catering, lounge, tempat pertemuan, ruang meeting, industri pabrik yaitu pelayanan untuk karyawan pabrik yang umumnya berjumlah banyak. Seperti saya Pak Menteri dan Pak Wagub, saya melayani ribuan di pabrik, tapi semua dengan sistem SOP yang dari kesehatan. Ternyata bisa tuh Pak Menteri. Jadi alangkah bagusnya kalau hari ini kita launching, langsung besok para peserta yang mau menikah dan gedung sudah mulai buka, hotel juga, supaya ini membangkitkan ekonomi Indonesia. Paduan ini dirumuskan menunjuk ke berbagai peraturan yang sudah ada baik di gugus tugas COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, PHRI, dan Pemprov DKI, serta berbagai diskusi dengan pihak Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya melalui Zoom meeting dan webinar, dan alhamdulillah dapat diselenggarakan dalam waktu 1 bulan sejak bulan Juni 2020. Kami harap paduan ini akan diberlakukan secara ketat dan semua tepat sehingga tujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini terwujud. Dan sebagai visualisasi panduan ini, kami akan tayangkan melalui video sesaat setelah peluncuran panduan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kepada para pengambil keputusan yang hadir, kami harap dapat turut berpartisipasi mengawasi praktek di lapangan dalam penerapan panduan ini, karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan panduan yang ditetapkan secara tidak langsung dan langsung akan dipercepat bangkitnya ekonomi dan industri minuman dan makanan, terutama berkaitan erat dengan industri pariwisata. Tentunya hotel di sini yang sangat berdampak. Bapak Menteri dan hadirin yang saya banggakan,
Tujuan dari panduan yang kami luncurkan utamanya ada dua. Pertama, tujuan untuk menekan penyebaran wabah COVID-19, dan tujuan kedua mengupayakan percepatan pemulihan perekonomian bangsa ini sehingga para pelaku usaha makanan, minuman, hotel, restoran dan sebagainya dan anggota ABJI di masyarakat umumnya dapat berjalan normal kembali. Tujuan ini akan tercatat jika ada kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, bahu-membahu dan gotong royong. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan pada pelaksanaan acara hari ini. Pepatah tiada gading yang tak retak. Demikian sambutan saya. Sebelum saya menutup sambutan, saya akan berterima kasih sekali kepada ABJI DKI, Ketua dan jajarannya. Mohon berdiri ke depan. Saya akan perkenalkan pada Bapak Menteri dan Pak Wagub. Pak Menteri dan Pak Wagub dan hadirin semua, ini Ketua Panitia Ibu Tasya, Ketua DPD ABJI. Bu Tasya kesini aja kali, ke tengah, nggak apa-apa ya. Ini regenerasi ABJI yang luar biasa Pak Menteri dan Pak Wagub. Kerja dari kemarin tidak berhenti-berhenti dan bagus sekali. Nah, inilah figur ABJI DKI. Terima kasih Ibu Tasya, tepuk tangan pada panitia. Oh, DPD Jabar juga, DPD Jabar. Ada yang belum disebut? Oke, Pak Menteri dan Wagub, ini jajaran DPP Pak. Yang lain lagi biasa Pak pekerjaan. Mohon izin Pak. Ya, terima kasih. Rimbun-rimbun si batang seri, di sana bermain si biri-biri. Pidato selesai kami mohon diri, maaf diminta 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sepertinya saya mendapatkan informasi turut hadir pula dari daerah lain di luar kota Jakarta, yaitu adalah yang kami hormati Bupati Halmahera Tengah, Dr. Andes Edi Langkara MH. Terima kasih Bapak, di mana? Bapak Edi, terima kasih. Oh, terima kasih Pak sudah hadir. Ada di depan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwa Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia kedepannya akan ada banyak sekali kerjasama yang bermanfaat bersama dengan yaitu untuk rekan-rekan dari untuk Hotel School, International Hotel School atau Jakarta International Hotel School. Bentuk kerjasamanya adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang unggul khususnya di bidang bisnis jasa boga. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami akan mengundang Anda untuk mendengarkan sambutan selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Formatur Politeknik Jakarta Internasional sekaligus mewakili Yayasan Pendidikan Internasional Hotel. Kami persilakan untuk Ibu Edita Duarte. Bapak Ibu yang terhormat, selamat siang, salam sejahtera, welcome to Hotel Borobudur Jakarta. Kami di sini, Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Wagub, Bapak Sukamdhani, Ibu Ketua ABJI yang tercinta, dan tentu saja di sini Pak Heka Hartanto selaku Ketua Yayasan dari Arta Graha Peduli, dan terutama juga senior kami di sana ada Ibu Dewi Motik, Ibu juga Ketua Harian dari Yayasan Arta Graha Peduli, dan beliau juga mewakili Yayasan Pendidikan Jakarta International Hotel, dan beliau kebetulan sekarang bertugas juga sebagai PLT Direktur Utama dari Bank Arta Graha Internasional. Pada kesempatan kali ini kami ingin berterima kasih karena ABJI bekerja sama dengan Politeknik. Nah, tadi Ibu Dewi Motik bertanya, ini tuh
JIHS kan, JIHS itu Bapak Ibu dikenalnya sebagai Akademi Pariwisata. Usianya sudah 25 tahun, Bapak Menteri sudah punya graduate sekitar lebih dari 2.500 siswa di dalam dan di luar negeri, begitu Bapak Ibu. Nah kebetulan saya backgroundnya bukan hospitality Bapak Ibu, saya bidangnya War and Intelligence Studies. Jadi saya anak Indonesia diaspora, satu dari 3 yang lulus dari War Studies di King's College London. Saya mengajarnya di US Army dan di Shrivenham di UK, begitu. Lalu waktu eranya Pak SBY minta mendirikan Universitas Pertahanan, kami dengan teman-teman bersama-sama mendirikan Defense University. Ilmunya Bapak Ibu terpakai karena ternyata di tengah pandemi COVID ini kami just before the pandemic strike, ternyata kita berhasil elevasi Bapak Ibu dari Akademi Pariwisata menjadi Politeknik sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa tahun 2020 adalah tahun vokasi dan berjalan sepanjang 5 tahun dari Kabinet Indonesia Maju 2 Jilid 2. Tentu saja ini menjadi prioritas utama. Nah tantangannya Bapak Ibu, yang terbesar Bapak Menteri kalau boleh melaporkan, ini di tengah pandemi pendidikan vokasi tidak bisa dilaksanakan secara online Bapak Ibu. Nah ini tantangan terberat kita yang luar biasa karena 70%-nya praktek, 30%-nya teori. Jadi jurusan kita ada 3 yang utama Bapak Ibu, perhotelan, analis keuangan, dan keamanan sistem informasi. We just launched to become Politeknik oleh Bapak Kemendikbudristek Prof. Nasir, Oktober 2019. Desember 2019 kita bikin graduation di mana anak-anak kita tuh semua sudah memiliki sertifikasi profesi, ya. Dan kemudian ternyata kita ingin launching, COVID datang. Nah, kami berpikir keras bagaimana caranya menaikkan standar kualitas dari graduates kita, Bapak Ibu, supaya mereka tetap menjadi hoteliers, human capital yang handal, karena tidak mungkin masak sop buntut dan rawon online Bapak Ibu. Cita rasa, kemudian tekstur, warna, cara memotong daging, mengenal pisau, menggunakan alat-alat itu tidak bisa dilakukan online. Maka tanggal 22 Juni kemarin kami memberanikan diri berdasar SKB 3 Menteri, Mendikbud, Menteri Dalam Negeri, dan juga tentu saja Menteri Kesehatan. 22 Juni kemarin Politeknik kami, Jakarta International Hotel School, melakukan praktek pertama di era vokasi Bapak Ibu. Dibantu, didukung oleh Yayasan Arta Graha Peduli, sehingga kami diberi APD yang lengkap Bapak Ibu, sehingga mahasiswa kami bisa praktek di dalam satu controlled environment yang isinya hanya 8 orang Bapak Ibu dan memenuhi untuk protokol kesehatan. Ini yang kami akan laksanakan sampai jadwal praktek kami nanti selesai di Agustus. Harapan kami tentu saja buku panduan yang diberikan oleh APJI ini adalah satu bagian utama dari pendidikan di mana kita harus merubah cara norma baru Bapak Ibu yang sangat berat, terutama kaitannya dengan food industries, karena orang akan selalu butuh makan, orang akan selalu butuh berkolaborasi dari sisi hospitality services and tourism. Ini yang kita perlu bangkitkan lagi. Dari sisi pendidikan kita melakukan reedukasi melalui juga Civitas Akademika, tapi lebih dari itu kepada industrinya Bapak Ibu, karena anak-anak ini akan terjun langsung dan mereka menjadi chef lebih mungkin dari 100 hotel bintang 5 di dalam dan di luar negeri, ya. Ada yang di room division, ada yang di berbagai bidang. Ini yang penting Bapak Ibu dari kami semua, kolaborasi yang luar biasa dari APJI kepada dan keluarga besar Arta Graha Network, Arta Graha Peduli. Dalam hal ini sekolah kami ini sudah berusia 25 tahun dan kami bangga sekali punya kesempatan bekerja sama dan membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, enjoy dan tetap semangat untuk Hospitality and Tourism Indonesia. Kami mohon Ibu Edita untuk tetap di tempat Bu, berada di tengah panggung.
Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengacu kepada rangkaian sambutan selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Sambutlah Bapak Haryadi B.S. Sukamdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama Kusubandyo, beserta Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Ibu Rahayu Setiawati beserta jajarannya, Arta Graha Peduli Pak Hekar Hertanto, dan juga sahabat saya lama nih Pak Indra yang selalu dulu sering kita ngobrol-ngobrol, dan kakak saya Bu Dewi Motik Pramono love you too, dan seluruh Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita akan menyaksikan APJI menyusul kami yang lebih dulu meluncurkan pedoman panduan untuk pelayanan di sektor makanan dan minuman. Jadi APJI dengan PHRI ini sebetulnya irisannya banyak karena memang di PHRI itu ada terkait dengan makanan minuman juga. Dan sebagai sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini, tentunya kita mengupayakan seluruh cara bagaimana agar bisnis kita ini bisa tetap survive dan bisa berjalan normal. Bapak dan Ibu yang kami hormati, permasalahan utama dari pandemi ini adalah hilangnya permintaan atau demand secara mendadak. Jadi hampir berjalan 4 bulan ini kita merasakan betul bagaimana tiba-tiba masyarakat tidak melakukan aktivitas. Nah, jadi ini adalah PR kita bersama, bagaimana kita bisa membangkitkan kembali demand itu. Kalau dari industri kami meyakini baik APJI, PHRI, ataupun juga rekan-rekan asosiasi yang lain, kami yakin kita sudah siap dengan protokol kesehatan, protokol pencegahan dari COVID ini. Namun demikian, kalau demand itu tidak terjadi, tidak kembali, maka itu akan menjadi masalah untuk kita semua. Untuk itu, kami berharap bahwa menurut pandangan kami ada 3 hal utama yang untuk membangkitkan demand itu. Pertama adalah kita harus bisa membangkitkan rasa aman bagi masyarakat bahwa mereka itu aman untuk beraktivitas sehingga mereka bisa melakukan kegiatannya tanpa ragu-ragu. Kedua adalah stimulus dari pemerintah yang terkait dengan belanja pemerintah. Kalau pemerintah itu bisa melakukan stimulusnya dengan baik, maka ini juga akan menggerakkan ekonomi kita. Yang ketiga, demand yang ketiga itu adalah ada di dalam big data. Nah, tapi sayangnya big data ini tidak semua orang bisa mengolahnya menjadi potensi atau demand. Ini kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Wisnu Tama, cerita-cerita tentang potensi pariwisata bahwa kita surprising, ternyata Amerika ya Pak ya, yang banyak mencari informasi tentang pariwisata Indonesia itu Amerika, yang kita nggak pernah kepikir karena kita pikir negaranya jauh, nggak punya konektivitas, tapi ternyata mereka yang rajin dan jumlahnya signifikan. Nah, big data ini sayangnya tidak semua orang bisa mengolah, tapi itu juga suatu pekerjaan rumah bagi kita semua juga untuk mulai sekarang kita juga harus bisa melakukan olah data dari big data yang ada di dunia maya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada APJI yang akan meluncurkan buku panduannya. Semoga sektor jasa boga akan segera pulih, bersama-sama kita memajukan ekonomi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan Bapak Haryadi untuk bisa ke tengah panggung untuk menerima. Terima kasih banyak Bapak Haryadi atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini selanjutnya saya akan mengundang untuk memberikan sambutan adalah pemangku daerah Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Karena memang daerahnya Betawi, izinkan saya mengundang dengan seuntai pantun. Jalan-jalan ke Taman Ria, kita duduk makan rambutan. Mohon berkenan Bang Ariza Patria untuk memberikan kata sambutan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Wisnutama Kusuma Bandio. Saya perlu sebut banggakan Pak Menteri. Saya orang seneng kalau pemimpin-pemimpin itu muda-muda. Itu tandanya bangsa ini berhasil melakukan regenerasi dan memberi kesempatan pada generasi selanjutnya untuk tampil. Yang kami hormati Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ibu Kartini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Ibu Rahayu Setiawati, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bapak Haryadi Sukamdani. Ini senior saya Pak Menteri ini mentor saya nih di HIPMI. Hadir di sini Wakil Wali Kota Banjarbaru Bapak Darmawan Jaya Setiawan, Bapak Bupati Halmahera Tengah Bapak Edi Langkara, Penggagas Jakarta International Hotel School Ibu Edita Duarte. Ini senior saya juga nih Pak Heka Hertanto nih, mentor saya, Ketua Umum Yayasan Artagraha Peduli. Juga hadir Bapak Isbianto, Direktur Utama Bank Artagraha Internasional, serta yang kami banggakan Ibu Dr. Dewi Motik. I love you too. Sukses Ibu, sehat selalu. Serta semua yang hadir, yang tidak bisa sebut satu-satu, para hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada hari ini dalam rangkaian acara peluncuran buku panduan makanan dan minuman di masa new normal yang dilaksanakan dengan memperhatikan protokol COVID yang ketat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini memasuki masa transisi. Di PSBB transisi ini yang dimaksudkan untuk menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Situasi yang kami sebut masa PSBB transisi ini diharapkan akan memberi dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jakarta khususnya untuk dapat melakukan penyesuaian sekaligus memulai aktivitas ekonomi setelah diterapkan masa PSBB selama 3 bulan lebih. Masa transisi memberi ruang kepada masyarakat Jakarta untuk dapat produktif di tengah kondisi kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Langkah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJI yang meluncurkan panduan pelayanan makanan dan minuman patut mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentu kita semua, karena buku panduan tersebut secara detail telah memaparkan aturan dan ketentuan bagi pelaku usaha baik restoran, kafe, dan rumah makan, pelayanan makanan dan minuman di usaha lainnya yang sangat erat kaitannya dengan daerah wisata di Kota Jakarta yang menjadi pusat kunjungan masyarakat untuk melakukan aktivitas makan dan minum. Terlebih lagi pada masa transisi PSBB ini, Pemprov DKI Jakarta telah membuka beberapa pusat kegiatan termasuk pusat perbelanjaan, mal, perkantoran, tempat wisata, serta ruang publik lainnya. Sehingga pasti akan berdampak pada banyaknya masyarakat yang berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Karena itu terobosan dari DPP APJI mengeluarkan panduan tersebut sangat tepat karena membantu pemerintah DKI Jakarta untuk mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Secara nasional sudah ada aturan dan ketentuan dari Kemenkes, gugus tugas pusat maupun daerah seperti DKI Jakarta untuk melengkapi buku panduan bagi masyarakat. Saya berharap bahwa buku ini selain memuat secara detail berbagai informasi yang berkaitan dengan makanan dan minuman, juga mudah dipahami oleh masyarakat karena dibuat langsung oleh pelaku usaha sehingga memahami titik kritis dan dapat menyesuaikan. Saya mengapresiasi kehadiran buku panduan ini di 5 klaster bidang usaha yang disusun oleh DPP APJI. Kehadirannya menyempurnakan panduan makanan dan minuman yang dibuat oleh pelaku usaha lainnya. Perlu diingat, virus COVID-19 masih ada di sekitar kita.
dan sangat berbahaya. Sehingga kesadaran memahami dan mempraktekkan apa yang sudah dijabarkan dalam buku ini menjadi penting, serta mentaati petunjuk termasuk petunjuk panduan APJI ini. Maka insya Allah kita terhindar dari virus corona tersebut dan mencegah penularan tersebut kepada orang lain, terutama bagi kita yang patuh dan taat dan disiplin. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Jakarta pada fase transisi menuju masa sehat, aman, dan produktif akan senantiasa terus dievaluasi dan terus melakukan optimalisasi pencegahan dengan menerapkan berbagai kebijakan. Artinya jika terjadi peningkatan kekhawatiran, maka Pemprov Jakarta akan melakukan kebijakan lanjutan dalam rangka mencegah penyebaran virus terhadap berbagai kegiatan. Akhirnya saya ucapkan selamat atas peluncuran buku panduan bidang makanan dan minuman di masa ini. Semoga pada panduan ini memberikan manfaat ekonomi, industri, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur bahwa di tempat-tempat masyarakat yang kelas menengah ke atas memiliki kesadaran yang tinggi, tapi ternyata di kelas-kelas masyarakat bawah, menengah kecil ke bawah, masih terjadi peningkatan penyebaran COVID. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk meningkatkan kepatuhan, disiplinan, dan ketaatan dalam rangka pencegahan COVID-19, dan khususnya kerjasama kita semua untuk membantu masyarakat kecil, UMKM, untuk bisa membantu untuk disiplin dalam rangka pencegahan ini. Dan masyarakat kelompok kecil lainnya butuh dukungan, perhatian dari kita semua agar terhindar dari virus corona. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk bisa ke tengah panggung untuk menerima plakat cenderamata yang akan diserahkan dari Ketua DPD APJI Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tasya Megananda. Terima kasih banyak Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan juga Ketua DPD APJI Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkanlah saya membawa Anda untuk mendengarkan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sambutlah Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi, MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wakil Gubernur, saya akan membacakan sambutan Bapak Menteri Kesehatan yang disampaikan. Sambutan peluncuran buku panduan pelayanan bidang makanan dan minuman di masa new normal disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Lejen TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, SP.Rat KRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Ketua Jakarta International Hotel School, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama pada peluncuran buku panduan pelayanan bidang makanan dan minuman di masa new normal. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penerapan protokol kesehatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Apresiasi kami sampaikan pula pada semua asosiasi maupun organisasi profesi yang mendukung penerapan protokol kesehatan di bidang wisata termasuk
APJI. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan hal yang sudah disepakati pada pertemuan tingkat menteri bahwa protokol kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan akan diimplementasikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, organisasi berbagai sektor. Tanggal 19 Juni 2020, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 382 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dalam keputusan tersebut tercantum protokol kesehatan yang harus dilaksanakan dalam upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19 berupa perlindungan kesehatan individu yang harus dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh manajemen atau pemilik tempat-tempat atau fasilitas umum. Dalam keputusan yang telah diharmonisasikan 14 kementerian lembaga telah membagi tempat dan fasilitas umum dalam 12 kelompok besar termasuk bidang makanan dan minuman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pariwisata atas dukungannya di dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini, dan kami berharap protokol kesehatan bukan hanya diterapkan dalam bentuk panduan tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan. Kami berharap buku panduan ini dapat digunakan para penyedia layanan bidang makanan dan minuman, serta pihak dan sektor terkait dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor pariwisata, serta perekonomian Indonesia secara umum pada situasi pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan dan kesehatan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kesehatan Letjen TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, Esperat KRI. Kami mohon berkenan untuk Ibu Kartini Rustandi untuk tetap di atas panggung untuk menerima piagam cenderamata yang akan diserahkan dari Dewan Penasehat APJI, yaitu Ibu Dewi Motik. Terima kasih banyak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tanpa mengulur waktu Anda lagi, beli rambutan di Jatinegara, manis tidaknya itu relatif. Mohon berkenan untuk sambutan dan launching acara kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hadirin sambutlah Bapak Wisnu Tama Kusubandio. Bisa dipencet ya? Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Maju. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta yang amat saya banggakan, Bang Ahmad Riza Patria. Lalu Ketua Umum PHRI Mas Haryadi, sahabat saya. Ketua Umum APJI Ibu Rahayu Setiawati, Komjen Adi Derian, staf khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita berkumpul dalam keadaan sehat di acara peluncuran panduan pelayanan makanan dan minuman di masa adaptasi kebiasaan baru oleh
APJI atau Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Mengingat pentingnya acara ini, maka dari itu saya menempatkan diri untuk secara langsung hadir di sini, tidak melalui video conference seperti biasa yang kita lakukan sehari-hari. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada APJI yang menginisiasi pembuatan panduan pelayanan makanan dan minuman di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Panduan yang dibuat APJI ini tentu sangat bagus dan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat serta pengusaha bidang makanan dan minuman yang dalam melaksanakan pelayanan serta ikut berperan dalam mencegah penyebaran COVID-19. APJI bergerak di subsektor kuliner yang merupakan subsektor ekonomi kreatif unggulan yang memberikan kontribusi yang sangat besar kepada PDB ekonomi kreatif, yaitu sekitar 41%. Yang kedua, setelah kuliner adalah fashion yang menyumbang 18% dan kria sekitar 15%. Jadi sebetulnya subsektor kuliner ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap PDB ekonomi Indonesia. Dampak daripada pandemi COVID akhirnya juga cukup besar. APJI bisa menjadi pendorong industri makanan dan minuman agar dapat beroperasi secara produktif sehingga masyarakat tetap dapat mendapatkan penghasilan namun tetap aman dari COVID dengan mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa kepedulian, dengan disiplin. Hal ini adalah sangat penting dalam pelaksanaan protokol itu. Bukan hanya sekedar seremoni belaka, bukan hanya sekedar panduan belaka. Tadi Ibu Kartini menyampaikan dari mewakili Pak Menteri Kesehatan, bukan hanya cuman panduan, apalagi cuman seremoni, tapi pelaksanaannya dilaksanakan dengan betul-betul penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa kepedulian, dan penuh dengan rasa kedisiplinan. Hal itulah yang membuat protokol ini menjadi bermanfaat dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita tahu di berbagai macam berita akhir-akhir ini banyak peningkatan COVID yang harus diantisipasi dengan baik oleh para pelaku industri. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dalam pelaksanaan usaha apapun juga, khususnya dalam jasa boga atau kuliner, jalankan protokol kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Ini ada tren baru ya, yang kita sebut masa adaptasi kebiasaan baru, atau yang kerap disebut dengan gaya tren sekarang itu new normal. Ya. Tentunya dengan pandemi COVID-19 ini terjadi disruption atau disrupsi di berbagai macam sektor industri. Banyak sektor usaha harus melakukan remodeling bisnisnya. Ya. Tetapi yang lebih terpenting adalah mengedepankan aspek safety and hygiene. Pemerintah, pelaku usaha, dan para stakeholders terkait harus mampu beradaptasi terhadap hal ini sebagai respon daripada perubahan untuk meningkatkan daya saing dan juga mencegah COVID-19 untuk menjadi meningkat. Saya mau mengambil contoh, beberapa waktu yang lalu kami melakukan kerjasama dengan banyak hotel dengan menerapkan protokol kesehatan dalam mensupport ribuan tenaga medis. Ribuan tenaga medis yang bekerja menangani COVID dengan protokol kesehatan yang disiplin, tidak ada satupun case. Mas Haryadi menjadi saksinya. Kenapa ribuan tenaga medis itu kita support tidak ada case terhadap kerjasama tersebut? Karena melakukan protokol kesehatan dengan sebaiknya. Pada saat itu kita belum ada protokol ya Mas Haryadi ya. Kita coba desain sendiri bagaimana kita untuk mensupport tenaga medis hotel-hotel yang ada di Jakarta dan beberapa kota daerah lain. Karena melaksanakannya dengan betul, dengan baik, dengan penuh kedisiplinan, ya tidak ada penyebaran COVID. Padahal resikonya sangat tinggi. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan berkali-kali dan tidak akan bosan saya mengingatkan
Bagaimana kita bisa menekan COVID itu dengan melaksanakannya protokol kesehatan ini dengan betul-betul penuh kedisiplinan, kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap bangsa ini. Itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan dalam mempersiapkan masa adaptasi baru atau normal baru ini memang ada beberapa tahapan. Ya tentunya seperti yang kita lakukan hari ini. Protokol kesehatan di berbagai macam subsektor. Lalu jangan lupa lakukan simulasi terhadap hal itu. Jangan cuma protokol, nyoh dikasih aja gitu, nggak bisa. Lakukan simulasi terhadap hal itu. Lakukan sosialisasi dan publikasi dengan sebaik-baiknya dan lakukan uji coba. Nah, sehingga pada pelaksanaannya nggak gugup. Pelaksanaannya betul-betul paham juga. Kadang-kadang orang juga nggak paham, itu yang menjadi permasalahan. Makanya handbook berbagai macam protokol kesehatan itu sebaiknya betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kebetulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah melaunching yang kita sebut Clean Health, Safety and Environment Sustainability. Ya, kita mengeluarkan panduan dari berbagai macam subsektor di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seperti hotel, restoran, rumah makan, daya tarik wisata, homestay dan lain sebagainya, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan protokol kesehatan ini mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107 Menkes 382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Menkes atau Kementerian Kesehatan yang mensupport inisiatif-inisiatif terhadap hal ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas adanya handbook ini. Semoga kita betul-betul dapat melaksanakannya, bukan sekedar seremonial belaka, bukan hanya sekedar handbook belaka, tetapi implementasinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi dengan penuh rasa kepedulian terhadap sesama, terhadap diri kita, dan terhadap bangsa kita agar bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ABJI yang telah ikut berperan dalam mencegah penyebaran COVID melalui pembuatan panduan pelayanan makanan dan minuman di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya di bidang makanan dan minuman yang masuk dalam subsektor kuliner pada ekonomi kreatif. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan Bapak Menteri untuk berada di tengah panggung. Izin Pak dengan segala hormat untuk menerima plaka cenderamata yang akan diserahkan dari Ketua Umum DPP ABJI Ibu Rahayu Setiawati SH. Silakan Ibu. Ini adalah plaka cenderamata dari Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia untuk Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Silakan untuk berfoto. Umum Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia Bapak Haryadi dan juga Ketua Umum Yayasan Artagraha Peduli Bapak Eka Hartanto telah hadir di atas panggung. Mohon berkenan Bapak Indra untuk bisa juga turut bergabung ke atas panggung. Bapak Indra. Baik, dan sepertinya sudah memegang pentungan nih Pak Menteri. Kita akan hitung bersama-sama dan gong dengan dipukulnya gong ini maka akan diluncurkan buku panduan ini. Kita hitung 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah resmi diluncurkan panduan literasi pelayanan untuk makanan dan minuman di era new normal. Baik, terima kasih dan selanjutnya langsung saja karena memang sudah diluncurkan kita akan menyaksikan Ibu Rahayu menyerahkan buku panduannya secara langsung kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Wakil Gubernur dan dilanjutkan kepada Bapak dan Ibu yang ada di atas panggung. Silakan Pak Wakil Gubernur bisa disampaikan kepada Bapak Gubernur nantinya. Izin Ibu dari Kementerian Kesehatan Bu Rahayu, ini ada Ibu Kartini juga bisa menerima setelah ini. Baik, untuk kepentingan biar masyarakat juga bisa mengikuti pola yang sama untuk kegiatan acara sejenis ini.
Silakan ditunjukkan bukunya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Terima kasih banyak rekan-rekan media hadirin yang kami hormati. Terima kasih Bapak Menteri. Pariwisata berlangsung dan masih ada beberapa. Boleh. Siapa yang di sana? Sekarang belum. jarak satu sama yang lain minimal 1 meter. Jangan berkerumun, cari keramaian. Dari pedagang-pedagang tuh udah ada pengertiannya. Sekarang mereka udah semua pada pakai masker. Setiap penjuru pasar ada cuci tangan, dan kita juga ada cek suhunya. Setiap pembeli mau masuk ke pasar, wilayah pasar, kita cek suhu dulu. Sambil kita suruh cuci tangan dia. Ya, alhamdulillah ada Satpol PP kita juga. Ini apa tuh buat mengingatin kita kepada warga pasar gitu. Alhamdulillah deh ada Satpol PP gitu. Jadi sekarang ada pengawasan terus ya bagus. Orang kan ibaratnya yang nggak pakai masker, jadi selalu ada pengawasan. Jadi pengunjung atau konsumen itu ada pengawasan, kita harus bawa masker. Nah, jadi bagus. Kalau nggak ada pengawasan malah yang manusia banyak lalu.